Kamu lagi cari mobil, budget 90-100 jutaan, tapi pengen yang tahunnya lumayan muda. Pengen tampil keren, fresh, tapi bosen lihat LCGC baru yang gitu-gitu aja. Gimana kalau kita lirik mobil-mobil yang memiliki desain timeless? Mobil yang 5, 10, bahkan 15 tahun lalu keluar, tapi sampai hari ini masih bikin orang nengok di jalan. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas 5 hatchback keren, tahun muda di rentang harga 90-100 jutaan, yang bakal bikin kamu kelihatan fresh, tanpa harus nguras isi dompet. Kita akan bandingkan semuanya head to head, mulai dari mesin, biaya operasional, sampai penyakit umumnya. Siap? Mari kita mulai. Pilihan pertama kita adalah Mini Cooper-nya Jepang, Suzuki Swift GX 2013. Dengan harga cash di kisaran 106 juta atau kredit di 98 jutaan, apa yang kita dapat? Desainnya, ini dia kekuatan utamanya. Desain Swift generasi kedua, kode ZSC32 ini, compact, sporty, dan proporsional. Lekukannya solid, ngingetin kita sama mobil rally. Banyak yang bilang, desainnya adalah evolusi sempurna yang timeless. Mesinnya, di balik kapnya ada mesin K14B 1400cc 4 silinder. Ya, ini mesin yang sama dengan R3 generasi pertama. Tenaganya 95 PS dengan torsi 130 Nm. Untuk transmisi manual, ini fun to drive. Tarikannya responsif di putaran bawah. Interior dan fitur. Kabinnya didominasi warna hitam, sporty. Desain dashboardnya mungkin terasa sedikit kaku dan materialnya plastik keras, tapi fungsional. Untuk tipe GX, fiturnya lumayan. Udah keyless entry dengan start-stop button, electric mirror, dan head unit 2 DIN. Kabin dan bagasi. Nah, ini dia. Kelegaan bukan nilai jual utama Swift. Kabin depan oke, tapi baris belakang terasa sempit. Begitu juga bagasi, hanya 204 liter. Cukup buat belanja bulanan, tapi buat mudik bawa koper besar harus pinter-pinter packing. Kenyamanan dan biaya operasional. Suspensi cenderung stiff atau agak keras, enak buat handling dan bermanuver di kota, tapi mungkin sedikit melelahkan di jalan bergelombang. BBM irit karena mesin K14B ini efisien. Dalam kota bisa dapat 12 hingga 14 km per liter, luar kota bisa tembus 1:18. Perawatan gampang. Mesinnya mesin sejuta umat, R3. Jadi spare part fast moving melimpah dari ori sampai KW. Kelebihan dan kekurangan. Plus, fun to drive, desain timeless dan sporty, BBM irit, spare part gampang. Min, kabin belakang dan bagasi sempit, bantingan suspensi agak keras, dan penyakit umumnya harus dicek adalah bagian kaki-kaki depan, seperti rack steer atau ball joint. Swift 2013 ini cocok buat kamu yang berjuang muda, sering nyetir sendiri atau berdua, dan mementingkan gaya dan sensasi berkendara. 2. Mazda 2 1,5 V manual 2013. Oke, dari Swift yang fun to drive, kita geser ke rivalnya yang gak kalah keren. Mazda 2 1,5 V manual 2013. Mobil ini harganya mirip-mirip, kredit di 97 juta, cash di 102 jutaan. Tapi karakternya beda. Desain. Ini adalah Mazda 2 generasi kedua atau DE, tapi yang versi facelift akhir sebelum ganti ke Skyactiv. Desainnya masih mengusung filosofi zoom-zoom. Lihat aja grill depannya yang tersenyum itu. Sangat stylish, dinamis, dan sampai sekarang masih terlihat modern. Mesinnya 1,5 liter MZR, 4 silinder, tenaganya 103 PS, torsi 135 Nm. Sedikit lebih besar dari Swift tadi. Dan karena ini manual, tarikannya jelas responsif. Interior dan fitur. Di dalam, desainnya unik. Tipe V ini varian yang cukup standar. Fiturnya mirip Swift, tapi Mazda 2 punya build quality interior yang terasa sedikit lebih solid. Meski begitu, banyak yang bilang peredaman kabinnya agak kurang. Kabin dan bagasi. Kabinnya terasa sedikit lebih lega dari Swift, terutama di baris belakang. Tapi bagasinya sama-sama minimalis di angka 280 liter. Kenyamanan dan biaya operasional. Suspensi. Nah, ini dia. Handling Mazda 2 itu salah satu yang terbaik di kelasnya. Sporty banget. Konsekuensinya, bantingannya terasa keras, bahkan mungkin lebih keras dari Swift. BBM. Untuk mesin 1,5 liter, ini tergolong 8. Dalam kota bisa 1:13, luar kota bisa 1:18, mirip-mirip Swift. Perawatan. Nah, ini yang harus jadi catatan besar. Image Mazda itu mahal. Dan memang harga spare part originalnya, terutama slow moving seperti bodi, lebih mahal dibanding Suzuki. Bengkel spesialisnya juga nggak sebanyak Toyota atau Suzuki. Kelebihan dan kekurangan. Positif. Handling paling sporty di kelasnya, desain stylish dan dinamis, mesin responsif. Negatif, bantingan suspensi sangat keras, peredaman kabin kurang, dan biaya maintenance serta spare part relatif lebih mahal.
Mazda 2 2013 ini buat kamu yang cari mobil dengan headlights tajam silet, desain anti-mainstream, dan kamu punya budget lebih buat perawatannya. 3. Toyota Agya 1.0e Automatic 2016. Tunggu dulu, dari dua mobil sporty tadi, sekarang kita ke pilihan yang paling rasional. Ini dia, Toyota Agya 1.0e Matic tahun 2016. Dengan harga cash 90 jutaan nego, ini adalah mobil paling mudah di daftar kita. Tapi, ini adalah LCGC. Apakah desainnya timeless? Desain. Untuk sebuah LCGC, Agya 2016, ini facelift pertama, sudah tampil cukup modern. Tipe E memang standar, belum dapat body kit atau fog lamp mewah. Tapi, desain lampunya sudah smoke dan grillnya cukup oke. Kesannya simple dan fungsional. Mesin, ini beda banget. Mesin K1, 1000cc 3 silinder, tenaganya cuma 65 PS. Dipasangkan dengan transmisi Matic 4 percepatan konvensional. Jelas, ini bukan buat ngebet. Ini mobil buat komuter dalam kota. Interior dan fitur. Interiornya, ya LCGC. Penuh dengan plastik keras, fiturnya sangat basic. Tapi hey, tahunnya 2016. Setidaknya AC-nya dingin dan power window udah ada. Kabin dan bagasi. Untuk mobil sekitil ini, kabin Agya termasuk lega loh. Headroom dan legroom baris kedua masih oke untuk orang dewasa. Bagasinya pun cukup fungsional untuk harian. Kenyamanan dan biaya operasional. Suspensi, bantingannya terasa keras, terutama karena bobot mobil yang ringan. Karakter mesin 3 silinder juga punya getaran khas yang lumayan terasa sampai ke kabin. BBM, ini dia juaranya. Karena mesin 1000cc, konsumsi BBM-nya irit banget. Dalam kota, bisa mudah dapat 1:15. Bahkan luar kota, bisa tembus 1:20 atau lebih. Perawatan, namanya juga Toyota, spare part paling murah, paling melimpah, bengkel di mana-mana, perawatannya nggak bakal bikin kantong bolong. Kelebihan dan kekurangan. Plus, tahun paling mudah, 2016, BBM super irit, biaya perawatan paling murah, brand Toyota, purna jual kuat. Minus, performa mesin sangat pas-pasan, apalagi Matic, getaran mesin 3 silinder, buat quality LCGC, fitur sangat basic. Agya 2016 ini adalah pilihan kepara, bukan pilihan hati. Cocok buat kamu yang nggak peduli soal performa, tapi butuh mobil muda, Matic, iritnya kebangkitan, dan nyaris bebas pusing soal perawatan. 4. Toyota Yaris 2008 S Limited AT dan 2010 IAT. Oke, kita tinggalkan Agya sejenak dan kembali ke B segmen. Ini dia, sang legenda, Yaris Bakpao. Di daftar ini ada dua, Yaris S Limited Matic 2008 tipe tertinggi di harga 93,5 juta dan Yaris E Matic 2010 tipe tengah di 108 juta. Desain, ini dia yang disebut timeless icon. Desain membulat Yaris generasi pertama ini punya cult following. Tipe S Limited 2008 adalah yang paling komplit, pakai body kit agresif, start-stop button, dan keyless. Tipe E 2010 lebih simple, tapi tahunnya lebih mudah. Keduanya sama-sama ikonik. Mesin legendaris 1 NZFE 1500cc VVTi, tenaga 109 PS, torsi 141 Nm. Ini mesin yang sama dipakai di Vios Limo, terkenal bandelnya minta ampun, dipakai taksi aja kuat. Interior dan fitur, ciri khasnya speedometer di tengah dashboard. Unik, butuh pembiasaan. Interiornya lega dan storage-nya banyak banget. Ada 7 cup holder, laci bertingkat, praktis. Kabin dan bagasi, ini keunggulan Yaris Bakpao dibanding Swift dan Mazda 2. Kabinnya jauh lebih lega, jok belakangnya bisa direbahkan dan lantainya rata. Nyaman banget buat penumpang. Tapi, bagasinya yang paling sempit di antara semuanya. Kenyamanan dan biaya operasional. Suspensi. Karakter suspensinya empuk dan nyaman, sangat cocok buat jalanan Indonesia. Tapi karena empuk, handlingnya sedikit limbung atau body roll saat menikung. BBM, cukup irit. Dalam kota bisa 1:11, 1:12. Luar kota 1:14, 1:15. Perawatan, sama seperti Agya. Ini Toyota. Spare part menimpah ruah, murah, dan mesin 1 NZFE ini minim penyakit. Kelebihan dan kekurangan. Positifnya, mesin paling bandel, 1 NZFE, kabin paling lega dan nyaman, spare part murah melimpah ruah, desain ikonik Bakpao. Kurangnya, tahun paling tua di daftar ini, bagasinya paling sempit, transmisi Matic konvensional 4 speednya agak lemot, dan penyakit khasnya adalah rak setir yang sering bunyi. Yaris Bakpao ini buat kamu yang cari kenyamanan kabin, butuh mobil Matic yang bandelnya nggak ada obat, dan suka dengan desain ikonik yang funky. 5. Hyundai Grand Avega 1.4 manual 2013. Terakhir, pilihan anti-mainstream buat kamu yang bosen sama merek Jepang. Ini dia Hyundai Grand Avega 1.4 manual 2013. Harganya menarik,
cash di 108 jutaan, tapi harga kreditnya bisa di 88 jutaan loh. Desain, Hyundai di tahun 2013 lagi gencar sama desain fluidic sculpture. Dan hasilnya, Grand Avega ini punya desain yang paling beda. Tarikan garisnya tegas, sporty, dan elegan. Sulit dipercaya ini mobil 100 jutaan, tampilannya masih fresh banget. Mesin 1.4 ribu cc 4 silinder, tapi tenaganya paling besar setelah Yaris, 108 PS. Dipadu transmisi manual, mobil ini punya tarikan bawah yang responsif. Interior dan fitur, interiornya juga stylish, mengikuti bahasa desain eksterior. Desain dashboardnya modern. Sayangnya, ada beberapa quirks, setirnya belum tilt atau teleskopik, jadi posisi nyetir agak terbatas. Kabin dan bagasi, ini dia juaranya. Grand Avega adalah yang paling lega di daftar ini. Selain Agya yang beda kelas, ruang kaki baris kedua melimpah dan bagasinya gede banget. Ini karena basisnya adalah sedan atau Hyundai Accent yang dipotong jadi hatchback. Kenyamanan dan biaya operasional, suspensi, bantingannya ada di tengah-tengah, nggak sekeras Mazda 2, tapi nggak sempuk Yaris, cukup nyaman. Sayangnya, jok belakangnya agak tegak, mungkin kurang nyaman buat perjalanan jauh. BBM cukup irit, dalam kota bisa 1:10 sampai 1:12, tapi disarankan pakai bensin minimal RON 92 atau Pertamax untuk menghindari knocking atau ngeletik. Perawatan, image Hyundai soal spare part memang nggak sebaik Jepang, tapi untuk Grand Avega, spare part fast movie masih mudah ditemukan. Yang jelas, harganya nggak semahal Mazda. Kelebihan dan kekurangannya, desain paling fresh dan elegan, kabin dan bagasi paling luas, tenaga mesin besar 108 PS. Binus, image brand Korea, harga jual kembali jatuh, setir non-adjustable, butuh bensin oktet tinggi atau RN92. Grand Avega ini adalah pilihan underrated, cocok buat kamu yang butuh mobil keluarga muda, perlu bagasi super luas, dan pengen tapi beda dari yang lain. Jadi gimana? 5 mobil, 5 karakter, di rentang harga yang mirip. Kamu si jiwa muda yang doyan nyetir? Suzuki Swift jawabannya. Kamu si pembalap kota yang mentingin handling dan style? Mazda 2 menantimu, tapi siapin dompet buat servis. Kamu si rasional yang cari irit dan tahun muda? Toyota Agya adalah pilihan paling masuk akal. Kamu si pencari nyaman yang butuh kabin lega dan mesin badak? Toyota Yaris bakpao gak ada matinya. Atau kamu si antar mainstream yang butuh mobil serba bisa dan bagasi terluas? Hyundai Grand Avega adalah jawabannya. Setiap mobil punya plus minusnya. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan, budget, dan karakter kamu. Kalau kamu dari kelima mobil ini, mana yang jadi pilihanmu? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe RD Auto. Sampai jumpa di video selanjutnya.